Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami hadir pada malam hari ini saudara, untuk boleh memberkati saudara yang dikasihi Tuhan. Kami hadir dalam program Kasih Kristus. Kita rindu senantiasa selalu memberkati saudara di dalam saat keadaan yang seperti ini. Di dalam menghadapi COVID-19 kita harus terus bersatu, satu hati, satu iman di dalam Yesus Kristus, untuk saling topang menopang, mendoakan satu dengan yang lain. Mari saudara, kita satukan hati kita satukan iman kita satukan kepercayaan kita di dalam nama Yesus Kristus. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita percaya janji firman Tuhan, Dia menyertai saudara dan saya. Di dalam badai pun Dia ada untuk selalu memberikan kepertolongan kepada kita saudara. Kita angkat satu pujian, kita percaya melalui pujian What a Beautiful Name, kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, kita benar-benar diubahkan, kita percaya kasih-Nya melingkupi setiap kita. Shalom Dani, Shalom Septiana, Shalom Susanti, Shalom semua kita yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Shalom Aprilia. Kita percaya Allah kita nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Shalom, shalom Rivaldo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Shalom Natalia. Jesus, then what happened in the eyes? So Jesus, you brought heaven. Hallelujah. Shalom Basis, Tuhan memberkati. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compared to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Salam Jenny. Shalom Tika, God bless you.
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Oh Jesus, hallelujah. What a powerful name it is, the name Oh Jesus, then hallelujah. What a beautiful name it is. Salam Bumulan, Tuhan memberkati. What a powerful name it is, the Name of Jesus. What a wonder name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Shalom Cindy, Tuhan memberkati. Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Hallelujah. Oh Jesus, what a wonderful name it is, name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Biarlah kita memuliakan Dia hari lepas hari. Kita tinggikan Dia. Kita bersatu hati, kita rindu senantiasa mempermuliakan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Kita percaya di saat kita bersatu hati, kita katakan setan ora doyan, demit randulit, leloro podo lungok, amargo saudara dan saya percaya bahwa Dia ada di dalam kita. Amin. Kita percaya Dia ada di dalam kita. Kita katakan percaya Gusti Yesus. Ini lagu luar biasa ini ya. Ini benar-benar memberkati saya secara pribadi. Lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli pepakone ngebekti pran kanthi tulus sing ati slawase dan manut piwulange ngrasake sabdane gondeli pepakone kanthi tulus sing ati slawase.
tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga. Shalom Yuyun, kau percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga. Amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga. Amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga. Amarga pracaya rejekine teko, saben dina bejo, tumrape Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape percaya Gusti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya malam hari ini setan radoyan, demit randulit, leloro padha lunga, karena kita percaya bahwa di dalam hidup kita Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang senantiasa memproteksi kita, menolong, memampukan kita. Tuhan, kami percaya malam hari ini kami rindu kebenaran firman-Mu di season yang kedua, di mana kita harus terus berjaga-jaga di dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu, badai yang Tuhan izinkan silih berganti. Tapi kami hadir program Kasih Kristus ini Tuhan, kami hadir tim PDH Persekutuan Doa Hosana hadir untuk memberkati setiap semua Tuhan yang streaming maupun yang live. Kami rindu siapapun Tuhan yang saat ini bergabung dengan kami, berkat Tuhan turun, kasih setia Tuhan turun, bahkan Roh Kudus mengunjungi setiap hati, setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, bahkan rumah tangga, semua kami mengalami, semua kami rindu, semua boleh mengalami kasih-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, karena Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada live kami malam hari ini Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang memperhitungkan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bu Ari, shalom Mas Rama, Tuhan memberkati setiap kita. Selamat bergabung, kita menikmati berkat Tuhan malam hari ini ya. Yang pertama tadi, shalom juga Bu Tentrem, Tuhan memberkati setiap kita. Kita percaya tadi waktu kita yang season pertama kita sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita berjaga-jaga. Kita sebagai murid Tuhan, saudara ya, saya kutip tadi di dalam
Amsal 3 ayat 5, supaya saudara dan saya percaya Tuhan dengan segenap hati. Supaya kita percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Terus kita tahu bahwa musuh kita, lawan kita di dalam nama Yesus Kristus, ya bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi penghulu dan pemerintah di udara, ada di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, 13 sampai 18. Tadi kita sudah bahas. Dan saudara dan saya tahu bagaimana cara kerja iblis. Iblis itu ingin supaya kita itu gagal, supaya kita itu terpengaruh di dalam setiap rencana-rencananya. Karena iblis tidak punya kuasa, tapi dia punya strategi, saudara. Yang ada sekarang ini tinggal strateginya, tipuannya. Tipuan iblis, bukan dia nggak punya kuasa sama sekali atas saya dan saudara, tapi dia punya strategi, dia punya cara untuk mengacaukan kita anak-anak Tuhan. Bahkan iblis bisa masuk di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, sehingga terjadilah yang namanya gesekan, perselisihan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Seperti contohnya, saudara, saat ini saya ambil di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dia menyamar menjadi malaikat terang, saudara. Ya, kita bacakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, mengacaukan keadaan kita, pribadi lepas pribadi, pikiran jadi kacau, rumah tangga kacau. Gereja Tuhan pun mengalami banyak kekacauan karena pekerjaan si iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, ya. Pura-pura dia pelayanan, pura-pura dia menyampaikan, semua serba pura-pura. Karena penyamaran, segala yang dilakukan dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya terkecoh dengan tipuannya. Tapi kita tahu, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam, coba Pak Gu tolong bukakan di dalam Efesus 6 di ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12. Sebentar, coba pinjam. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan berkata supaya saudara dan saya mengambil, ya, saya ringkas, ya, nanti saudara bisa baca keseluruhannya. Supaya saudara dan saya bisa mengambil perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang sangat jahat, saya katakan. Melalui COVID-19, berapa banyak orang yang mati tergeletak. Hari-hari ini jahat. Iblis sedang merancangkan kejahatan buat kita anak-anak Tuhan, supaya saudara dan saya tidak mencapai destiny. Dan firman Tuhan mengatakan supaya saya dan saudara berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan, supaya kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu loh senjata kita, ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Saudara dan saya jangan sampai terkecoh dengan si iblis. Kita tetap fokus, kita punya Allah yang hebat. Kita percaya dia sudah memperlengkapi. Iblis menyamar jadi malaikat terang, tapi Roh Allah juga sanggup mendeteksi setiap rencana-rencana dia. Bahkan firman-Nya mengatakan seperti ini, saudara, supaya saudara dan saya berjaga-jaga, karena lawan kita si iblis, ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan saudara dan saya si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencari orang yang dapat ditelan, orang yang tidak tinggal di kaki Tuhan,
orang yang tidak berbaju, yang tidak berikat pinggang kebenaran, orang yang tidak pakai baju sirah keadilan. Suka itu makanan iblis. Iblis suka sekali ya. Dia menyamar jadi malaikat terang, tidak sampai di situ juga. Dia melakukan, dia bapa segala dusta. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 14. Yohanes 8 ayat yang ke-14. Oh maaf, salah saudara. 1 Petrus 5 sudah ya. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Saudara, kita akan membuat dia punya strategi ya. Dia punya ide-ide, dia punya strategi. Iblis ini berani memasuki persekutuan. Di dalam perkumpulan orang Kristen, dia menyuntikkan gagasan-gagasan ya, supaya kita satu dengan yang lain berantem, berselisih. Tapi malam hari ini kita diperlengkapi Tuhan bagaimana caranya supaya kita bisa melumpuhkan setiap tipu daya iblis, strateginya iblis. Kita punya kuasa, saudara. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, kepada anak istrimu, mungkin saat ini saudara sedang streaming bersama keluarga, katakan, kita punya kuasa. Kuasa Yesus Kristus lebih dahsyat, lebih hebat, lebih heran. Dan kami percaya kuasanya tidak terkalahkan oleh apapun. Bahkan dia mengacaukan, menyuntikkan ide-ide atau gagasan supaya satu dengan yang lain saling menyalahkan. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 2. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bukankah ini sering terjadi buat anak-anak Tuhan? Supaya kita ini mundur, supaya kita ini tidak sungguh-sungguh, supaya kita ini tidak fokus, supaya kita ini tidak memiliki persekutuan intim dengan Tuhan. Dia membisikkan ya, membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis itu selalu membisikkan sesuatu rencana-rencana yang membuat kita supaya gagal. Satu hal malam hari ini untuk mengatasi strategi tipu daya iblis, saudara, kita akan ajak, kita sudah bukakan beberapa ayat cara kerja iblis ini loh, membisikkan. Enak-enakan kita lagi fokus, lagi persekutuan menyembah. Ngapain kamu melayani? Dapat apa? Nggak ada gunanya. Lebih baik kan di rumah tidur. Ya saudara, saya katakan, saya percaya saudara, kalau pelayanan dibangun di atas dasar batu karang yaitu Yesus Kristus, kita akan kuat. Pelayanan itu akan berkembang, berbuah lebat. Karena dasarnya firman Tuhan, dasarnya Yesus Kristus, dasarnya pokok anggur. Pokok anggur itu kita sebagai carangnya. Yesus pokoknya, kita carangnya. Dan carang yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Tetapi karena kita nempel, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki keintiman, makanya kita menghasilkan buah. Makanya pelayanan kita berkembang, melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Tapi ada saudara, berapa banyak pelayanan yang gagal. Yang pertama penggebu-gebu, akhirnya putus di tengah jalan, sepertiga jalan mungkin ya, belum setengah, sepertiga, seperempat belum ada. Atau mungkin seperlagi, lebih kecil lagi, baru 2-3 langkah sudah berkata, wah lelah, ndak enak. Tapi saudara, dari tahun 2001 sejak saya bertobat,
ada di kota Medan, di tempat mertua saya sampai hari ini. 2001 tanggal 14 Januari saya bertobat, hari ini sudah 20 tahun. 20 tahun lebih saudara, sekarang udah bulan April. 20 tahun lebih 3 bulan saya mengiring Tuhan. Tidak semakin undur tapi semakin maju. Dan hidup kita diberkati. Karena pelayanan kita atas dasarnya Yesus Kristus. Bukan untung dan rugi. Bukan kondisi situasi. Kalau situasinya baik saya melayani. Kalau situasinya nggak baik saya nggak mau melayani. Lah itu yang dinamakan anak gampang, bukan murid. Itu yang dinamakan nggak tahu apa namanya saudara. Kalau saya bilang iman situasi dan kondisi. Tapi kalau saya mau baik mau tidak baik keadaannya, kita tetap melayani. Kita tetap melakukan pelayanan karena kita tahu kerjaan iblis ini membisikkan kata-kata yang jahat yang membuat kita tidak mencapai destiny, supaya kita gagal di tengah jalan. Ya, kita tahu iblis punya banyak strategi. Seperti kita baca di dalam Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Ini ya, menunggu waktu yang baik loh. Iblis tahu waktu, ngerti cara berperang, strategi. Shalom Mas Budi, Tuhan Allah memberkati. Shalom, haleluya. Tuhan memberkatimu dengan kuasanya yang luar biasa ya. Kita tahu iblis itu punya strategi. Dia berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Coba Pak bukakan di dalam Lukas 4 ayat 13. Mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik, dia punya strategi. Kita anak-anak Tuhan yang berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kita juga harus tahu strategi. Bagaimana kita tahu strategi ya? Caranya ya punya keintiman setia. Saya belum ketemu orang punya iman yang berkualitas. Tapi kalau yang kondisi keadaan banyak, saudara. Kalau keadaannya baik, hatiku mood, aku mau. Saudara tidak usah takut. Tuhan tuh membackup saudara dan saya. Dia tidak akan tinggal diam. Shalom, Christine Caroline. Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Kita tahu kalau kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak meninggalkan kita. Ini saudara, kita buka di dalam Lukas 4 ayat 13 yang sudah saya bacakan. Di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau. Shalom Pradipta, Tuhan memberkati. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis saja punya strategi loh saudara. Kalau saudara anak-anak Tuhan tidak punya strategi di dalam menghadapi COVID-19, saudara dan saya tidak akan mencapai destiny. Saudara dan saya tidak akan melihat kuasa Tuhan. Tidak akan mengalami kasihnya Tuhan. Tidak ison cerita ke bagaimana Tuhan itu berkuasa. Itu hanya sebatas slogan. Kita tidak ngerti karena nggak ngalami. Tapi kalau saudara ngalami, saudara dan saya akan berlomba. Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Apa dianggap kalau kita sudah melakukan sesuatu, menjadi donasi yang terbaik itu sudah bagus? Tidak saudara. Tuhan membutuhkan hatiku dan hati saudara. Tuhan membutuhkan hati kita dengan segenap. Saudara, hati dengan segenap itu yang dia mau untuk dia jadikan murid. Untuk dia jadikan pasukan yang akan diperlengkapi Tuhan. Jadi pada malam hari ini saudara, kita tahu iblis pun punya strategi.
Dia menunggu waktu yang baik. Bahkan saudara di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai dengan 10, iblis itu suka sekali memelintir kebenaran. Dia mengacaukan anak-anak Tuhan. Itu kerja iblis. Coba kita buka Kisah Rasul 13 ayat yang ke-8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Loh. Ayat yang ke-7 saudara ya. Ayat yang ke-7. Maaf, ini saya sampaikan dulu ayat yang ke-7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya ayat yang ke-8. Dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh. Haleluya. Hanya orang yang memelintir, iblis memelintirkan firman melalui memakai orang-orang yang bisa diajak untuk memelintirkan firman. Itu tapi Saulus yang adalah Paulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, dengar saudara, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Amin. Katakan saudara, "Hai kau iblis, kau tidak bisa lagi menipuku. Hai kau iblis, kau tidak bisa mengacaukanku. Karena aku tahu musuhku bukanlah orang tuaku, bukanlah suamiku, bukanlah istriku, bukanlah anak, bukanlah cucu, bukanlah menantu, bukanlah mertua, bukan tetangga, bukan gurumu, bukan juga pemimpinmu di sebuah kantorkah dirimu, bekerja dimanapun berada. Tapi musuh saudara dan saya adalah penghulu dan pemerintah di udara." Kilo, iblis suka memelintirkan firman. Kebenaran dipelintir. Ya, dia suka memelintirkan firman. Membuat firman kebenaran itu dibuat, dikacaukan. Supaya anak-anak Tuhan tidak mencapai destiny. Dia berkata, "Hei anak iblis," ya toh? Dia berkata di hardik iblis itu, saudara. Mari kita semua bersatu hati, kita hardik iblis dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, saudara. Terus kita buka lagi di dalam firman Tuhan. Iblis itu punya banyak siasat, saudara. Iblis juga kenal Yesus Kristus. Dia berteriak-teriak, "Hei anak Allah." Coba saudara buka di dalam Markus 5 ayat yang tolong bantu Pak Gub. Ayat yang pertama coba. Saya tidak catat itu. Catatannya kok tidak cetok ini. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Iblis itu kenal Tuhan Yesus. Dia berkata, dan dengan keras iblis berteriak. Ia berteriak, ya katanya, "Apa urusanmu dengan aku? Mu ini Tuhan Yesus. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Amin. Dia kenal Tuhan Yesus. Dia pakai firman untuk membelokkan kita anak-anak Tuhan. Dia punya cara, dia punya strategi, dia punya tipuan supaya anak-anak Tuhan berbelok. Saudara dan saya, iblis ngerti ini di ayat yang ke-6 seperti ini. Ayat yang ke-5 dulu, saudara.
Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Iblis senengnya menyakiti diri sendiri. Kalau Tuhan memelihara kita menjadi gemuk dan segar, tapi iblis senengnya memukuli dirinya sendiri, bahkan pakai batu. Terus ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Saudara, dia ngerti siapa Yesus. Dia tahu, saudara. Dia menyembah. Dia takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kuasa di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang bisa menyerupai kuasa Elohim Yesus Kristus. Kuasa dia dahsyat, kuasa dia hebat, dia tidak tertandingi oleh apapun. Iblis punya strategi, tapi kita diberi Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia tahu, dia bisa melihat, saudara. Hei kau setan, ya ini tadi. Mana tadi Pak Gub, tolong bantu. Yang Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam ayat yang Kisah Rasul 13 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hei anak iblis, saudara dan saya, dia tahu di dalam persekutuan doa kita pada satu hari, saudara, di dalam persekutuan doa ini terjadi, saudara. Di dalam persekutuan doa kita terjadi, ada orang yang menyembah, ada orang yang berbahasa roh, ada orang yang berdoa. Satu orang ini berdoa, memuji, berbahasa roh, menyembah, tapi ternyata dari roh setan. Ini loh, kalau kita memiliki, kita penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan seperti Rasul Paulus, penuh dengan Roh Kudus, kita bisa tahu, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Tetapi Tuhan punya ketajaman, punya kuasa. Dia lebih tahu, saudara. Dia lebih mengerti, dia lebih paham. Jadi saudara dan saya tidak bisa main-main dengan kuasa Roh Kudus. Dia hebat. Saya katakan Roh Kudus itu sakti, tidak tertandingi oleh apapun. Saudara dan saya, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia hebat, dia nyata dalam setiap kehidupan kita. Iblis juga bisa mendatangkan badai yang tentunya Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Dan dia juga bisa menyangkal, saudara, di dalam Ayub 1 ayat 19. Ayub 1 ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang pada padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Iblis ngerti caranya, punya strategi, saudara. Iblis bisa mendatangkan badai. Dia bisa menyangkalnya. Tapi saya percaya, melawan dan mengalahkan iblis. Sekarang tuh di PowerPoint ini, saudara, bagaimana kita melawan dan mengalahkan setiap strategi iblis. Dia nggak punya kuasa, tapi dia punya tipuan. Dia punya strategi. Itu pun Tuhan izinkan supaya kita anak-anak Tuhan itu terbentuk, beroleh bagian dalam kasih kekudusan Tuhan. Ya, seperti ini, saudara. Melawan dan mengalahkan iblis, tipuan tidak dapat dikalahkan. Iblis, saudara, tipuan iblis, strategi iblis tidak dapat dikalahkan dengan intelektual manusia. Langkah
Untuk mengalahkan setiap strateginya, kita harus memiliki kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Dan kuasa yang lebih kuat dari si iblis, yaitu kebenaran. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa yang bisa mengalahkan si iblis, yaitu kebenaran. Maksud saya, saudara, kita bisa mengalahkan strategi si iblis dengan kebenaran dan kuasa yang dari Kristus. Kuasa kebenaran yaitu firman. Kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya di dalam kebenaran menjadi pelaku firman, kita akan dapat mengalahkan strategi iblis. Seperti apapun ide dan strateginya, kita sanggup. Karena di dalam kebenaran kita dipimpin seperti Rasul Paulus, penuh dengan roh. Sehingga bisa melihat, hei anak, kau penuh dengan tipu muslihat. Dia berkata, coba buka yang Rasul Paulus tadi. Di ayat yang 10, anak iblis. Dia ngerti, saudara, apa yang ada dengan segala tipu muslihatnya. Kita tahu, saudara, di dalam strategi melawan si iblis kita pakai kebenaran. Kita buka supaya dalam nama Yesus setiap kuasa bertekuk lutut. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10. Mungkin Jenny bisa bantu ya, Jen. Filipi 2 ayat yang ke-10. Buka firman, Jen, Alkitab. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Kita lab malam hari ini bukan Ria yang lab, saudara, tapi kita tim. Kalau tim harus bekerja sama, harus kompak. Bahkan yang streaming malam hari ini pun yang mendukung pelayanan kami berkata puji Tuhan, terima kasih. Tanpa dukungan saudara, kita nggak bisa live. Semua karena kasih karunia Tuhan yang turun di dalam setiap hati kita masing-masing untuk kita ekspresikan. Kita percaya karena kuasanya, saudara. Kita berkata supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita melalui hidup kita mau buat setiap kuasa yang ada di bumi, ya, setiap di dalam nama Yesus semuanya boleh bertekuk lutut. Roh Tuhan bekerja. Tidak ada satupun yang bisa menjamah kita. Semua bertekuk lutut karena kuasa Yesus lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Kuasa Yesus kuasa di atas segala kuasa. Karena di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada mujizat, ada pengharapan, ada kesembuhan. Saat saudara mengalami apapun keadaanmu, saudara, ketakutan seperti apa, kekhawatiran seperti apa, kita perkatakan dalam nama Yesus. Roh ketakutan, roh khawatir, roh cemas, roh bimbang, kita perkatakan lenyap di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bagaimana cara kita bisa menghadapi kuasa, bagaimana cara kita bisa menghadapi tipuan iblis? Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 39. Kita harus memiliki pengalaman, saudara, ya. Tujuan kita lab yaitu memberitakan Injil. Tujuan kita lab malam hari ini supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, ditinggikan. Biar setiap kita mengenal tentang kasih Tuhan. Makanya tadi siang waktu Bu Santi bilang mau woro-woro, biar semua nge-like, semua katakan kepada teman-temanmu, ayo ikut di setiap pukul 5 sore dan 8. Kita live melalui IG. Bagikan akun kami, saudara, supaya orang boleh mengalami berkat Tuhan yang kita sampaikan kebenaran. Untuk melakukan ini, saudara, kita percaya saat kita melakukan membagikan berkat kepada orang lain, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan upah saudara sudah Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
Dia tidak akan pernah berhutang karena Dia Allah yang luar biasa. Dia yang memberi saya napas hidup. Dia memberi saudara napas hidup. Kita harus serius di dalam Dia. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Di saat saudara dan saya bersaksi tentang Yesus, saudara, banyak orang akan percaya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup saudara, ceritakan. Kalau saudara saat ini boleh ikut kami nonton, bergabung, melihat live kami melalui IG, bagikan, ceritakan. Supaya melalui hidup kita orang lain diberkati, saudara. Jangan kita diem-diem saja. Biarlah yang penting aku nonton, gak enak juga kalau gak nonton. Jangan, saudara, tapi kita belajar. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang sudah dihajar, disesah, dibentuk. Dan Tuhan berkata orang yang dibentuk tidak akan dibiarkannya. Terus iman yang percaya walau tidak melihat, itulah yang Tuhan mau. Makanya saudara akan terhindar dari tipuan si jahat. Karena kita disertai Tuhan. Karena kuasanya kita disertai kuasa Tuhan. Di dalam kita peperangan melawan kuasa jahat, saudara, saudara nggak perlu takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan tujuan utama melawan iblis adalah agar memperoleh keselamatan. Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan kekal. Keselamatan sudah Tuhan sediakan. Kita harus memperjuangkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu bisa urung dari hidup kita. Lepas dari hidup kita. Di saat kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Di saat kita tidak melakukan kebenaran. Di saat kita tidak berikat pinggangkan kebenaran. Di saat kita tidak berbaju sirahkan keadilan. Kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudara, di dalam Matius 1 ayat 21. Oh maaf, salah saudara. Efesus 6 ayat 3. Efesus 6 ayat 3. Saat kita, saudara, melakukan banyak peperangan, saat kita melakukan peperangan, kita tidak sendiri. Tuhan memperlengkapi kita. Dia ada buat kita, saudara. Makanya, saudara, kita perkatakan supaya saudara, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari, saudara, kita belajar. Kita belajar taat. Kita percaya bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah dan penghulu-penghulu di udara. Kita satukan hati kita, kita minta kasih Tuhan, dan kita minta supaya kasih setia Tuhan itu, saudara, sebagai hamba-hamba Allah, si ayat yang kelima dari Matius 6. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Mari, saudara, kita taat, kita tetap tinggal di rumah. Dan kita yang akan mengunjungi saudara melalui live di IG. Kita memberkati saudara. Satu hari kami live 2 kali pukul 5 jam 8. Kita percaya melalui live kami ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita percaya kita mau taat kepada Allah kita, kepada Kristus. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita percaya firman Tuhan di ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebagai hamba-hamba Kristus, saya dan saudara ini hamba-hamba Kristus, kita benar-benar melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu malam hari ini. Saya percaya melalui live malam hari ini,
Tuhan, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami tahu lawan kami, musuh kami bukan darah dan daging, tapi musuh kami adalah penghulu dan pemerintah di udara. Untuk itu Tuhan, kami minta belas kasih-Mu turun, buat kami menyadari hal ini. Kalaupun saat ini kami berselisih paham dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, biarlah kami saling mengampuni dan memaafkan. Kami saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Kami katakan bahwa jangan biarkan iblis membuat perselisihan di antara kita. Pekerjaan iblis memang membuat tipu daya, tapi kita dipenuhi oleh Roh Allah seperti Rasul Paulus. Dia berkata, "Hei anak iblis." Dia mengerti, saudara. Kita juga akan katakan, "Hei anak iblis, kami tidak akan biarkan engkau mengganggu kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami. Hai anak iblis, kami tidak akan biarkan engkau mengacaukan pekerjaan kami. Hai anak iblis, kami tidak akan biarkan engkau mengacaukan life kami. Kami percaya hari lepas hari Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mari saudara, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita katakan bahwa kita hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita percaya kasih setia Tuhan melingkupi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, semua yang live di dalam nama Yesus dalam proteksi-Mu. Saat ini Tuhan, yang live maupun yang streaming di dalam proteksi Kristus, di dalam perlindungan Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kami yang Kau lepaskan. Karena Kau Allah di atas segala Allah. Allah yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terpuji namamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan esok kita kembali live pukul 17.00 dan pukul 20.00. Biarkan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita angkat satu pujian, Pracoyo Gusti Yesus. Biar hati kita terus percaya bahwa Yesus Allah luar biasa. Amin. Makasih Mbak Ria dan tim, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih sayang, Tuhan memberkati anak kami Natalia beserta seluruh keluarganya dalam kasih setia Tuhan. Ngebekti pranet kanti tulus, shalom bulan. Jangan lupa saudara, bagikan IG kami kepada teman-teman supaya semua boleh menerima berkat Tuhan. Satino ngrasa ke sabdane gondeli pepakone. Amin. Shalom Cindy. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik atas setiap kami. Kita akan terus belajar mengampuni dan mengasihi. Leloro podo lunga amarga pracoyo rejekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan radoya, amin. Semangat juga buat Dani, Tuhan memberkatimu. Padha lunga amarga pracoyo jekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan. Shalom Pak Joko.
beristirahat dalam kasih setia Tuhan.